Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar, guysku ya. Udah lama aku nggak ngebacot, guys. Selama ini kontennya katanya terlalu berat-berat kayak gitu ya. Jadi viewersnya turun. Jadi kayaknya ini harus turun tangan lagi buat ngebacot ya. Kali ini Rifani tergelitik dengan pertanyaan netizen gitu ya. Karena beberapa kali di postingan aku atau di video YouTube aku selalu mengatakan aku pengen nikah sama orang Aceh gitu ya. Kayak ngebet banget gitu nikah sama orang Aceh. Kenapa sih alasannya gitu? Kok bisa ngebet banget gitu? Seorang Rifani Munawar ngebet banget nikah sama orang Aceh. Pasti ada alasannya dong. Nah, itu akan aku utarakan guys di konten aku yang receh ini ya. Semoga kalian terhibur. Jadi untuk itu sebelum lanjut nontonin aku, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Selamat menyimak. Good job. Oke, baiklah, akan lanjut ke pembahasan yang ditunggu-tunggu sama kalian ya guys ya. Pastinya kalian tuh sering banget nanyain sama aku ya, netizen gitu, baik di DM maupun di pertanyaan kolom YouTube gitu ya. Nanyain kenapa aku ngebet banget nikah sama orang Aceh gitu. Apakah orang Sunda nggak ada yang ganteng? Enggak guys, banyak juga orang Sunda yang ganteng. Cuman ya kan selera orang beda-beda gitu ya. Dan pastinya aku tuh punya alasan kenapa aku tuh ngebet banget nyari jodoh orang Aceh ya. Sampai semua orang yang collab sama aku dimintain untuk cariin jodoh orang Aceh gitu guys. Konyol nggak sih? Ya nggak masalah kan, itu keinginan pribadi aku, nggak masalah kan buat kalian kan. Nah gitu ya, alasan yang pertama kenapa aku pingin jodoh aku orang Aceh gitu ya. Yang pertama, yang paling mendasar yang aku lihat dari cowok-cowok Aceh itu bukan tahu ya, mereka itu belajar agama, mereka itu ngerti agama gitu. Jadi nggak ngeblank banget gitu, untuk bacaan salat aja atau ngaji aja tuh bisa lah ya gitu. Jadi kalau misalkan mereka ingin kembali ke jalan yang lurus, itu mereka tuh tahu caranya gitu ya kan. Ya is okay sih, semua hal itu adalah pilihan hidup ya kan. Mau benar atau salah itu bukan urusan manusia menjudge gitu ya, karena benar yang salah itu hanya punya Tuhan, bukan punya kita. Kalau kita berusaha menjudge orang benar dan salah, berarti kita Tuhan dong gitu ya gitu. Yang kedua, orang Aceh itu tipikal aku banget gitu ya. Aku suka orang-orang Korea yang putih-putih ganteng-ganteng gitu ya. Cuman hanya sekedar suka dan mengagumi. Sedangkan untuk menjadi suami aku tuh kayak lebih ke tipikal ke orang Aceh gitu. Maksudnya kayak yang berbanyak bulu gitu. Bukan banyak bulu guys, dikira monyet ya. Bukan guys gitu. Jadi berbewok gitu, nggak putih-putih banget gitu ya kan, hitam manis gitu. Kalau senyum tuh bikin deg-degan gitu ya kan, aduh siapa tuh gitu ya kan. Jadi ya gitu, gagah gitu, maksudnya laki banget gitu. Karena aku tuh kayak tipikal yang nggak suka cowok yang putih-putih banget tuh, aku nggak suka gitu. Jadi aku lebih suka cowok yang nggak hitam-hitam banget, nggak putih-putih banget ya, sedang-sedang aja gitu ya. Pokoknya mah cowok-cowok yang berbewok hitam-hitam manis gitu lah. Pokoknya itu tuh tipe aku banget ya. Pokoknya keren deh, menurut aku tuh keren. Ternyata pemerintah itu keliru membuat undang-undang tentang Omnibus Law gitu. Dan rata-rata orang Aceh tuh begitu gitu, kayak bewokan gitu, terus laki banget gitu kelihatannya, itu gagah gitu ya. Yang ketiga gitu ya, orang Aceh itu kalau sayang itu dia akan sangat melindungi kita gitu. Itu melindunginya itu baik dari segi penampilan kita gitu, baik dari segi bagaimana cara kita bergaul sama orang gitu. Pokoknya mereka itu akan sangat melindungi dan mencintai kita gitu ya, kalau emang benar-benar serius gitu ya. Dan ini kalau aku ngomongin cowok Aceh yang bener ya. Kalau yang bandot aku nggak tahu ya. Kalian jangan ya, kalau misalkan kalian bilang ada cowok Aceh yang bandot ya atau bandel gitu ya, adalah gitu. Di semua daerah juga nggak semua orang baik, tapi nggak semua gitu guys. Ada juga cowok-cowok Aceh tuh yang memang bener-bener baik gitu. Dan yang aku tahu cowok Aceh yang bener-bener baik itu sangat melindungi dan menjaga pasangannya gitu ya. Baik dari penampilan, baik dari tutur kata, semua tuh mereka tuh memberitahu atau mengarahkan kita ke sesuatu tuh yang emang bener gitu guys gitu ya kan. Terus ya yang selanjutnya, cowok Aceh itu besar-besar guys.
Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Berdosa? Gue nggak berdosa, lo itu yang berdosa. Kamu jangan solimi, jangan solimi. Solimi, soleha. Cowok Aceh itu besar-besar guys, besar kasih sayangnya, besar cintanya, besar penjagaannya, besar keberaniannya gitu. Yang paling penting sih aku ngelihat cowok Aceh itu besar keberaniannya. Jadi buat kalian nih, orang-orang yang misalkan di luar sana yang dekat sama cowok Aceh, kalau misalkan kalian itu nggak diseriusin, mereka itu tidak akan ada komitmen sama kalian gitu. Jadi ya udah gitu, kayak mereka tuh menghindar untuk misalkan nih kamu deket nih ya sama seseorang, nah si seorang itu tidak memberikan komitmen sama kamu gitu, nah berarti mereka itu tidak serius gitu. Karena yang aku tahu, ketika orang Aceh itu serius, mereka itu besar keberanian, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, ketika kamu sudah menjadi prioritas, kamu itu akan didulukan. Gimana pun caranya mereka akan datang ke orang tuamu dan akan memintamu tanpa ragu gitu. Tapi kalau misalkan ya cuman dipacar-pacarin gitu, kalau seumuran aku ya, kalau cuman dipacar-pacarin apalagi nggak ada kepastian, ya kalian harus menyadari bahwa kalian itu bukan sesuatu yang belum mungkin ya, belum menjadi sesuatu yang mereka prioritaskan, dan mereka belum teryakinkan bahwa kalian tuh orang yang cocok buat mereka gitu. Dan aku pun sering kok dalam posisi itu, saat ini juga begitu gitu ya, dalam posisi itu gitu. Tapi aku balik lagi gitu, perasaan itu ya hak semua insan gitu. Jadi nggak apa sih, kalau aku sih gini gitu, ya udah aku suka sama dia, kalau dia nggak suka sama aku juga ya nggak apa-apa gitu ya kan. Maksudnya ya meskipun memang kita berharap lebih gitu, tapi sekali lagi aku tidak pernah menggantungkan bahagia aku sama siapapun gitu. Aku selalu menggantungkan bahagia aku pada pundakku sendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan sekarang aku dalam keadaan suatu hubungan yang tidak pasti, bagi aku bahagia aku tuh hanya cukup melihat dia dan nyaman gitu dengan dia gitu. Nah kalau selebihnya Tuhan tidak menjodohkan, aku sangat siap lahir batin. Maksudnya ya mungkin sedih iya gitu, tapi insya Allah aku akan menerima gitu jika kedepannya Tuhan tidak berkehendak aku bersama dia gitu guys. Kok curhat, oh my god, oh halo gitu ya. Ya gitu. Jadi ya gitu, aku juga merasakan gitu, bukan aku sekedar omong kosong belaka ke kalian. Aku juga sangat merasakan bahwa kalau misalkan orang Aceh serius, mereka itu akan datang langsung, nggak akan babi bube nunggu segala macam tuh, nggak akan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak begitu, yang pertama mungkin mereka belum siap secara lahir batin, yang kedua mungkin mereka belum yakin, dan ketiga mungkin mereka butuh prioritas. Nah ketika kamu sangat mencintainya, kamu harus menunggu gitu, menunggu dan berdoa pastinya, semoga Tuhan mengabulkan apa yang kamu inginkan, yaitu berjodoh dengannya. Tapi sekali lagi gitu, kita harus berdoa, berikan yang terbaik untukku dan dia. Kalau aku terbaik buat dia, berikan jalan. Kalau dia terbaik buat aku, berikan jalan. Tapi kalau enggak, jangan saling menyakiti aja ya Allah, please gitu aja guys. Waduh, kok gue romantis sih ya. Gitu ya. Jadi orang Aceh itu besar ya, besar keberaniannya ya, bukan yang lain-lain guys. Gitu guys ya. Yang selanjutnya, orang Aceh itu sangat ini nggak tahu nih positif apa negatif ya, tapi bagi aku kurang suka dengan hal ini. Sebagian orang Aceh, cowok-cowok Aceh itu tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja gitu ya. Hanya menginginkan istrinya itu untuk duduk di rumah, ya udah bersantai aja gitu ya, biar suami yang mengurus urusan rumah tangga gitu ya. Tapi buat aku sendiri, aku lebih suka cowok Aceh yang tapi ada sebagian cowok Aceh juga yang mengizinkan istrinya bekerja, dan aku tuh pinginnya cowok aku tuh ya gitu, mengizinkan aku untuk bekerja. Ya tetap aja aku pun gak akan pernah melupakan kodrat aku sebagai seorang istri guys ya, melayani dan mencintai suami gitu. Tentunya ya seimbang, karena kan ya dalam rumah tangga itu harus butuh keseimbangan gitu guys gitu. Itu guys ya. Terus selanjutnya ya, kenapa aku ngebet banget gitu ya dinikahin sama orang Aceh, mayamnya gede. enggak guys bisa jadi ke situ juga ya. Maksudnya kalau orang Aceh itu ngasih mahar itu besar-besar ke
ke perempuan itu ngasih maharnya besar-besar ya, paling minim itu 16 mayam lah guys ya. Bayangin satu cewek matre ke laut aja gitu ya kan. Enggak lah guys, ya maksudnya bukan matre gitu. Orang tua kita membesarkan kita ya kan guys ya, menyekolahkan kita, memberikan kita hal-hal yang terbaik. Tentunya mereka juga ingin kita itu bersama laki-laki yang memang bisa bertanggung jawab lahir dan batin gitu ya. Apa salahnya gitu kalau mahar besar itu berarti menghargai dan mencintai kita kalau di sini gitu ya. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut aku pingin ngambil adat Aceh aja nanti. Tapi pestanya aku pingin juga pakai siger ya, ala adat Sunda gitu ya kan, ada tari jaipongan gitu ya kan guys ya, gitu ya. Terus selanjutnya kenapa aku suka sama orang Aceh dan ngebet banget nikah sama orang Aceh. Orang Aceh tuh ya yang aku tahu yang baiknya ya, nggak tahu sih yang nggak benernya juga aku nggak tahu, karena kebanyakan cowok-cowok yang sama aku itu orang-orang baik semua. Mereka itu gentleman gitu, maksudnya sejahat-jahatnya mereka tuh gak akan pernah ngeduain cewek yang aku tahu ya. Yang nggak tahu mungkin di depan aku atau di belakang aku nggak tahu, tapi selama ini mantan aku tuh cuma satu yang jong, yang jahat tuh cuma satu gitu ya. Yang lainnya alhamdulillah bener semua gitu. Maksudnya mereka ketika nggak nyaman mereka akan jujur gitu bahwa mereka tidak nyaman dan tidak bisa lagi bersama kita gitu ya guys gitu. Jadi gentleman banget sih menurut aku ya. Tapi kalian nggak tahu juga ya kalau misalnya kalian pacaran sama cowok Aceh terus diselingkuhin, itu ya balik lagi mungkin ke pribadinya masing-masing. Tapi alhamdulillah aku dekat sama cowok-cowok Aceh yang memang baik budi gitu. Sampai sekarang aku masih bersahabat sama mereka, masih chat, masih teleponan gitu ya kan. Malahan kenal sama istrinya, baik sama istrinya gitu ya. Jadi teman sama istrinya gitu. Jadi lebih enak gitu ya kan. Nah itu ya guys, kenapa aku ngebet banget nikah sama orang Aceh tuh ya begitu gitu. Mungkin mereka itu, yang aku lihat mereka itu nggak sembarangan romantis ke cewek yang aku lihat ya yang maksudnya yang sama aku gitu ya. Nggak tahu yang sama kalian gimana ya, tapi yang sama aku tuh mereka tuh bisa jadi dingin banget gitu. Kalau mereka tuh bisa jadi dingin banget di depan teman-teman cewek kita gitu ya. Mereka bisa jadi nggak welcome di depan teman-teman cewek kita. Mereka hanya diem aja dan mereka nggak mau ngomong. Kan biasanya ada tuh ya cowok yang misalkan di depan teman-teman cewek kita juga so akrab gitu ya kan, kayak yang ya senyum segala macam, ngobrol segala macam. Nah kalau aku rasa cowok Aceh tuh kalau misalkan mereka tuh hanya romantis sama kita aja gitu. Terus mereka itu hanya mesra sama kita aja gitu, sama yang lainnya mah enggak gitu ya. Tapi nggak tahu gitu kalau misalkan cowok kalian gitu apa enggak. Kalau mantan aku tuh gitu, kalau di depan teman-teman aku mereka tuh kayak yang dingin banget, sedingin es gitu ya gitu. Kalau ngobrol pun sepentingnya. Tapi kalau misalkan di depan aku, dia tuh bisa jadi kocak, jadi lucu, jadi imut, jadi gemesin gitu ya. Pokoknya lucu gitu ya kan gitu ya. Itu yang aku suka, mereka tidak mengobrol keromantisan di depan siapa aja. Mereka tidak sembarangan untuk akrab dengan siapa aja gitu guys ya. Itu kenapa cowok Aceh menjadi idaman aku gitu untuk dijadikan suami gitu ya guys ya. Ya itu guys gitu ya. Nah ada juga sih kekurangannya gitu ya, yang membuat aku mempertimbangkan hal yang aku ngebet banget untuk nikah sama orang Aceh. Tapi itu di part 2 nya ya guys ya. Gimana tuh, udah kan aku kasih tahu apa yang mendasari aku ngebet banget nikah sama orang Aceh ya. Mudah-mudahan doain semoga memang apa yang aku rencanakan, apa yang aku inginkan tercapai guys gitu ya. Bisa menjadi orang Aceh seutuhnya gitu guys ya gitu. Katanya belum seutuhnya, kalau belum bercampur sama orang Acehnya langsung berarti harus menikah gitu guys ya. Dan saat ini juga aku lagi deket sama orang Aceh. Doain semoga ya dijodohkan. Kalau tidak dijodohkan jangan saling menyakiti gitu guys ya. Ya gitu guys, kok jadi salting gitu ya guys ya. Maksudnya ya anak-anak di subscriber aku juga pada nanya di DM siapa yang lagi deket gitu ya guys ya. Doain aja gitu ya, karena aku tidak mengkonsumsi yang namanya pacaran gitu. Aku lelah kecewa dan aku capek untuk kecewa. Jadi ya lebih baik gini aja gitu kan. Kalau misalkan pacaran kita berkomitmen untuk pacaran gitu. Jadi aku merasa dia milik aku,
dan dia pun merasa aku milik dia gitu. Jadi ketika dia tidak sama dengan ekspektasi aku, tentunya aku bakal sangat kecewa. Dan untuk menjadi kecewa itu, aku nggak sanggup lagi deh di usia segini gitu ya. Dengan masalah aku yang lainnya nggak sanggup lagi untuk kecewa kesekian kalinya. Jadi lebih baik ketika dia menyamankan aku dan aku menyamankan dia, kita akan saling mendukung kepada sesuatu yang baik gitu. Meskipun kedepannya kita tidak sama-sama berjodoh, ya itu nggak masalah karena kan jodoh itu di tangan Tuhan gitu guys. Oke guys, kok jadi baper? Kok jadi baper si akunya? Doain aja ya. Oke guys, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga viewers ini meledak ya, karena ada yang ngeledekin aku, alah cuma ditonton 300 orang, alah receh, alah kontennya biasa aja gitu ya kan. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga follow IG-nya aku Rifani Munawar. Dan tentunya tonton video aku yang banyak banget ya, jangan sampai kelewatan gitu ya guys ya. Dan tolong kasih saran apa yang harus aku lakuin lagi biar kalian tuh viewersnya itu meledak-meledak lagi kayak kemarin. Ini viewersnya udah turun-turun banget, ya ampun sedih hati aku guys ya. Oke, terima kasih, nantikan aku di video aku yang lainnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangyo, I love you.